Salam Podcast, Sapa Alumni lewat podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Salam Podcast, Sapa Alumni lewat podcast bareng Forum Alumni IKRO. Dan kali ini gue bersama seseorang yang katanya nih, kata Japan ini orang terkenal di angkatan 10 ke bawah. Gue sih nggak kenal, gue baru kenalan hari ini. Tapi mungkin buat teman-teman angkatan 10 ke bawah, bukan SD IKRO ya, SMP IKRO, bakalan kenal sama orang sebelah gua yang namanya adalah Rizkur Rahman. Gua nggak tahu nama aliasnya siapa aja, katanya banyak. Dia juga terkenal sebagai maskot di angkatannya. Buat tahu lebih lengkapnya, ayo kita kulik lagi bareng gua di Sapa Alumni, Salam Podcast bareng alumni. Oke, apa kabar Rizkur Rahman? Sehat? Alhamdulillah baik. Oh, salaman dulu menggugurkan dosa-dosa katanya ya. Sehat ya? Dari mana bro? Gue langsung ngulik dia nih dari Tambun. Meskipun deket sih ya, ke Galaksi. Dari Tambun, gue bawa ke Galaksi, ke kantor Japan, kantor Misafir. Gimana bro? Kenapa kita bisa duduk di sini bareng bro? Karena emang Qadarullah lagi memasarkan produk, tidak sengaja. Luar biasa. Ketemu si Abang Syafiq ini, yang sangat mantap lah pokoknya orangnya. Mantap, padahal baru kenal, udah bilang mantap dia, berarti adalah bohong. Karena Rizkur baru kenal gua, udah bilang mantap, berarti dia bohong. Lo gak boleh bohong, Bro. Ada aura-aura positif lah. Iya, aura-aura positif. Oke, seperti biasa. Ini podcast kedua kita yang sebelumnya bareng Teulia. Hari ini gua langsung lompat ke angkatan 10. Bukan bermaksud apa-apa, tapi emang kebetulan gue berhasil ketemu seorang Rizkur Rahman ini dan berhasil nyulik dia, berhasil untuk mengajak dia duduk di podcast kita ini untuk ngobrol lebih jauh tentang gimana sih kenangan beliau nih angkatan 10 adik gue selama di sekolah di Ibnu Abbas atau SMP IKRO Ibnu Abbas Boarding School. Tapi gitu ya kalau nggak salah ya kan. Nanti lo cerita, kemudian gue akan kulik gimana kenangan-kenangan dia, guru favorit, kemudian jajanan favorit, tongkrongan favorit, temen yang paling lo musuhin. Kenapa yang lo musuhin ya? Apakah lo termasuk jagoan atau yang dijagoin di sana gitu kan? Olahraganya jago apa enggak, kenal sama siapa aja. Nanti akan kita kulik lagi, kita bahas lebih lengkapnya lagi. Dan kita akan bahas juga sekarang dia kesibukannya apa, aktivitasnya apa. Siapa tahu lo semua alumni-alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, alumni IKRO bisa relate sama apa yang dikerjain sama Rizkur. Gue jadi ngomong mulu banyak banget. Bisa relate sama yang yang dikerjain sama Rizkur, dan bisa juga berkolaborasi ke depannya Gur ya. Iya. Mudah-mudahan itu yang bisa dijadiin manfaat dari forum IKRO. Oke Gur, pertama kita bahas kenangan lo selama sekolah di Ibnu Abbas secara general aja dulu, atau lo mau cerita spesifik juga? Insya Allah gue bisa lah nimbangin. Meskipun kayaknya gue angkatan 4 ketemu angkatan 10 udah banyak perubahan yang terjadi di SMP IKRO. Pasti sedikit banyak masih sama lah ya. Iya. Cerita lo. Dari awal mula masuk aja, kita lihat dari awal masuk. SD di mana ngomong-ngomong? SD di Alvida di Tambun ya. Oh, lu berarti emang dari awal rumah di Tambun? Iya, emang Tambun. Oke, lanjut SMP IKRO. Kemudian dari lulus SD itu kan emang masuk tuh SMP mau nyari pesantren yang daerah-daerah situ, dari daerah Jati Asih waktu itu. Dulu aja sempet nyari Yapit, udah masuk tuh, udah masuk gedung, udah menyusuri, udah masuk sama orang tua. Udah sempet tes juga. Tapi di lain itu emang kata almarhum abi saya itu dulu udah jaga-jaga tes juga tuh di alasan tuh. Oh, ya. Alasan udah ada? Iya, udah ada dulu. Oh, emang ada SMP-nya alasan ya? Iya. Oh, udah ada ya? Iya, udah ada. Angkatan lu udah ada ya Pak ya alasan ya? Udah ada. Bola kita. Oh, saingan bola. Jadi jadi sempet tes juga di alasan. Dulu itu bangunan alasan cuma masjid doang. Oh iya, gua tahu proses pembangunan alasan. Udah proses lika-liku. Jadi Yapit dulu, terus kemudian alasan. Nah, IKRO kagak masuk? IKRO belakangan deh. Belakangan, justru IKRO belakangan malah tempat dia. Terus jadi emang terus pas udah di IKRO itu emang apa ya, prosedur dan persyaratan-persyaratannya nggak terlalu berat gitu. Oh gitu. Oh jadi masuk IKRO lebih gampang daripada Yapit. Sama Hasan, makanya dia masuk ke IKRO. Bahasanya passing grade lah ya.
Tetaplah Ikro terbaik. Heeh. Terbaik soalnya podcast baru-baru ini Ikro. Siap. Mantap. Terus gimana ya? Starting dari lo memilih 3 sekolah, sampai alasan berujung lo di Ikro. Kenapa lo nggak dikirim ke luar kota gitu? Enggak, karena pengen deket aja dari Tambun, nggak jauh-jauh gitu. Dulu kan kalau mau nyari pesantren yang di daerah Kerawang. Bogor. Oh, Kerawang. Kerawang dulu emang dari SD dari orang kabupaten dari sebelum sih lu ya? iya orang kabupaten pinggiran lah. Kabupaten banget lah ya. Yang gersang-gersang gitulah panas. Iya, Bekasi banget dah pokoknya. Terus emang dulu tuh dari kecil emang udah pesantren di daerah Kerawang. Dari sebelum SD itu, dari sebelum SD. Buset ya. Pesantren biasa sih, nggak tahu pesantren apa. Berarti Rizky Rahman ini udah cukup ustadz sekali ya. Ini kita belum bahas aja di sekolah, kalau kuliahnya di mana, SMP, SMA-nya di mana nih. Kalau lu denger, pasti lo harus manggil dia Ustadz Rizky Rahman. Terus lanjut. Tapi jangan panggil ustadznya. Iya, nggak apa-apa. Belum Ustadz. belum pantes lah. Ustadz wannabe. Udah, Ustadz light. Oke, siap. Lanjut, terus masuk ke Ikro karena kan itu apa ya bahasanya, udah tes terakhir lah, tes ketiga gitu di 3 tempat yang terakhir di Ikro. Akhirnya di Ikro memang cepet gitu ngasih infonya cepet. Dari tes itu nggak lama. Marketingnya bagus. Jadi emang Ikro pelayanan lebih bagus, jadi dia akhirnya memilih yang responnya paling cepat. Tapi kalau di perusahaan jasa kan, fast respon ya kan? Benar, bagus berarti. Ikro pertahankan fast responnya. Fast respon banget dia, pokoknya nggak embel-embel lama gitu. Kadang kalau yang tempat lain mungkin dulu begitu ya dulu, kalau nggak tahu sekarang. Terus udah itu proses masuknya. Udah masuk, udah apa ya namanya bahasanya memahami kategori orang-orang kelihatan berbeda dari bermacam daerah. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari siapa tuh si Paris dari emang Jakarta tapi sifat-sifatnya masih Padang ya? Iya, Padang. Ya. Jadi memahami berbagai manusia-manusia. Cukup variatif lah ya angkatan lo yang ada di Ikro ya. Variatif juga. Ada yang dari Arab juga tuh, si Nuaim. Ada dari SD Kristen nggak? Hah? Ada nggak? SD Kristen. Angkatan gua ada. Ada angkatan gua yang SD-nya Kristen masuk ke SMP Ikro. Wah, mantap. Lanjut angkatan lo aja, nggak penting angkatan gua sekarang, yang penting angkatan lo. Terus apa lagi? Awal masuk. ngelihat itu terus langsung tuh apa sih namanya, ospek ya? Ya semacam ospek lah. Semacam ospek, mos. Nah, masih mos gak namanya saat itu ya? Pokoknya intinya itulah ya. Nah itu dulu emang saya benar-benar pendiam banget. Oh lu pendiam, nggak kelihatan sekarang ya? Sekarang udah berubah. Dulu lu pendiam banget malah. Percaya gua. Emang saking ininya terus udah berjalan lama gitu kan, udah lebih dari setahun. Ya, kelas 1 terus lika-likunya banyak deh pokoknya. Apalagi kalau ketemu cewek langsung kabur. Oke. Tipikal santri yang pemalu. Antara pemalu atau minder. Tipis-tipis ya kan? Iya benar. Kalau pemalu minder ya nggak sih, ketemu akhwat namanya kan kita nggak pernah ketemu sama akhwat gitu. Iya benar. Gue juga gitu, gue termasuk yang pemalu. Dulu gue dulu basor nih harus menundukkan pandangan gitu. Kalau di ketemu akhwat menundukkan pandangan, astagfirullahaladzim. Tapi bahasa teman lain mah, lu mah kalau udah jelek aja gue gitu. Ini to the point. Ngomong sendiri. To the point. Mungkin bahasa lainnya seperti itu. Kasarnya gitu lah. Iya. Tapi enggak, lo nggak jelek banget kok. Tapi emang nggak ganteng-ganteng banget juga. Ada siklus ininya. Wajah. Begitu kira-kira. Terus dari badan, postur tuh dulu cungkring banget, benar. Jujur aja cungkring. Terus sekarang kategorinya cungkring. Dulu lebih cungkring lagi. Oke. Jadi kulit kita nih gelap nih. Iya. Tulang. Udah gelap, langsung tulang. Oke. Mantep tuh. Yang kedua, jadi emang di lain malu-malu itu kita emang suka panas-panasan kalau main olahraga. Sikat aja, mau panas mau enggak, pokoknya kalau lagi bocah pada mau main kita ikut main. Matahari adalah teman ya. Padahal matahari udah bersahabat sama sekali. Iya benar.
Bagus sebenarnya kalau orang-orang kayak lu ini, dia kulitnya jadi kuat bro terhadap sinar matahari, jadi gak gampang sakit. Yang dulunya ketemu aspal lapangan Abbas tuh udah berjemur berjam-jam tapi kita kuat gitu kan. Terus lama-lama yang tadinya sering, kok dibilang sering emang enggak sih, kapalan tuh kayaknya baru sekali deh. Kapalan? Iya di saking sudah terbiasanya ya. Kapalan cuma sekali, itu juga awal pas nyentuh lapangan itu. Ya lu main nyeker sih, pakai sepatu dong. Terus lama-lama jadi makin terbiasa, oh begini gitu. Jadi kita jadi belajar apa ya namanya, keluar dari zona nyaman. Oke siap, gak keluar dari zona nyaman. Jadi nggak di kasur doang, di asrama gitu, itu nggak baik. Anaknya aktivis sekali ya, aktif banget gitu. Tapi aktif berarti kan, cukup aktif lah ya pergerakannya. Iya, tapi bukan yang diem-diem aja di kamar. Tapi kalau dibilang aktif organisasi mah enggak. Gue juga gak bilang aktif organisasi ya. Aktif dalam pergerakan, lo bergerak terus aja gitu. Dia kan jadi aktivis gitu kan. Gitu. Iya. Tapi lo aktivis juga bukan? Enggak sih. Sekarang? Enggak. Kalau dulu mungkin SMA di DNF mah lebih ke jadi apa ya, bagian ikutan masjid, imtak. Gak usah bahas SMA karena bukan dikro. Kita Iya. balik lagi ke SMA. Balik lagi. Terus lo menjalani lika-liku kehidupan lo yang katanya banyak lah di Ibnu Abbas. Itu pasti lo ketemu ada beberapa variabel nih. Ada karyawan-karyawannya, Iya, benar. ada tongkrongannya, ada guru-gurunya, dan ada teman-temannya, dan ada fasilitasnya. Ya kan? Lo mau ceritain dari mana dulu nih? Dari satpam juga boleh dari karyawan-karyawan yang lo kenal dan cukup berkesan di hati lo gitu. Yang baik-baik aja lah kita omongin ya. Iya, siap. Yang nggak baik-baikin ntar off the record aja, di luar podcast kita omongin. Apa dari gedungnya dulu, gedung Ikro nih? Bebas. Gedung angkatan 10 zaman gue itu gedungnya masih sampai sekarang ya? Sekolah. Dulu tuh yang aula bulu tangkis belum ada bro. Oh iya belum. Zaman itu. udah ada? Udah ada itu. Zaman gue itu baru pembangunan asrama yang samping bulu tangkis. Iya. Kan sebelahnya Iya asrama, iya perempuan asrama. Nah itu zaman gue itu Taliban. baru dibangun. Jadi zaman dulu sebelum asrama itu jadi, asramanya itu di sekolahan sama di rumah-rumah warga. Gitu. Terus itu jadi kalau nggak salah gue kelas 3 deh. Gue kelas 3 baru gue pindah ke situ semua. Gitu. Berarti lo coba dari gedung dulu lo ceritain. Ada apa sih dengan gedung Ibnu Abbas? Horor? Kayaknya enggak kalau horor mah ya. Kalau dibilang horor mah emang apa kata orang mah, kata temen gitu dulu mah, misalnya lewat tuh bunyi apa. Tapi emang saya kadang ngalamin sendiri bunyi-bunyi kalau tengah malam kan. Tapi lo takut? Sebenarnya bukan takut, lebih ke merinding aja sih. Iseng. Ada orang nyeseng tahu ya. Iya, Kan dulu apalagi kalau emang lagi pengen penasaran kan lewat depan Labsen gitu kan. Merinding. Ini sekarangnya merinding nih beneran. Gue masih ingat lagi lab masih di pojok kan? Iya, Labsen. Masih di pojok kan? Masih di pojok. Di sekolahan di pojok bawah kan? Terus belum depan berubah berarti. belum berubah itu sampai sekarang juga kayaknya mah. Taman-taman belakang samping ini masih ada juga? Iya, yang tempat lukis ya, seni budaya ya, Pak Sarton. Iya. Tahu kalau dulu itu jadi apa dulu? Dulu lab, tapi sebelahnya gue lupa deh. Enggak, yang taman itu yang kamar Taman mandi. samping kan? Yang Taman cuma samping. berapa Yang petak? lurusan itu. Iya. Kagak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan. Buat cabut, buang sampah, banyak sampah sih di situ. Nggak ada. Kita kalau mau ke situ lu keluar jendela. Ada deh pintunya, ada pintunya. Oh, zaman gue kelas 3, gue nongkrong di situ tuh. Iya. Anak, emang suka nongkrong ngapain? Ya udah itu kayak gitu. Tapi berarti tidak banyak berubah ya. Nggak ada, iya. Cara kalau horor biasanya tuh kalau yang paling horor itu adalah jalan dari asrama ke sekolah. Tapi karena yang asrama sekolah akhwat ya itu. Saat itu akhwat ya. saat itu waktu zaman gue udah Ikhwan. Putri. Ikhwan di situ. Oh iya Ikhwan di sana ya. Itu akhwatnya di sekolah. Karena diganti kali mungkin ya. Oke, kalau kehororan di zaman lo ada kasus horor apa tuh? Kesurupan, apa segala macam ada? Kesurupan pernah ya, Jep ya? Pernah. Tapi lupa orangnya siapa. Perempuan. Di zaman gue juga ada perempuan. Itu katanya ada jin reuni. Asli. Dia kata, wah ini jinnya lagi reuni, datang ke situ Ibnu Abbas sebagai pada kerasukan. Ya, ini kayaknya setiap angkatan ada lah ya cerita-ceritanya. Berarti reuni jin perangkatan. Jadi angkatannya Bang Sapik juga ada jinnya. Berarti pas itu saling bertemu dia. Caranya angkatan lagi reuni. Makanya nanti forum alumni Ikro insyaallah reuni di 2023 ya. Tungguin dan ditagih
ditagih ke Japan buat ngadain reuni akbar di tahun 2023. Gitu kok. Itu horor bagian gedungnya, gue rasa belum berubah banyak. Lapangan masih belum. sama. Asrama juga, lu nggak ngerasain asrama di rumah warga, berarti emang paling banyak sampai angkatan gue ngerasain asrama di rumah warga. Oh, asrama rumah warga ya. Terus selanjutnya guru-guru. Ada beberapa guru-guru yang masih sama, gua masih dapat juga, masih ngajar juga di era lo. Siapa guru yang paling berkesan buat lo? Kesannya itu positif atau negatif? Dari semua guru sebenarnya bagus-bagus semua, penyabar semua. Ya, sabar lah kalau ngadepin orang kayak lo, pasti harus sabar. Menghadapi saya dan menghadapi teman angkatan yang pada eranya itu. Ya, memang semakin bawas angkatan semakin ya sudahlah. Semakin gokil juga sih. Ya, luar biasa. Ketahanan guru harus dijaga ya, Bang. Dari mulai kru dari Satma, Bang Arif, orangnya emang lugas tapi Baik. agak jutek juga, jutek ya? judes ya. Sama angkatan lu. Nah. Padahal zaman angkatan gue Beda. ada yang terbaik. It's the best Bang Arif. Bang Jadi Arif. memang angkatan kalau makin tengil-tengil, emang harus digituin Bang Arif. Emang harus dikencengin supaya pada nggak belagu. Tapi memang tengil juga sih. Dibilang jangan keluar pagar, keluar pagar. Iya, padahal kan pada susah dibilangnya. Kalau Bang Arif nggak tegas, jadi kacau berantakan. Aduh, berarti di zamannya Bang Sapik ini mantap banget. Zaman gue, angkatannya anaknya masih baik-baik. Bukan berarti angkatan bawah juga nggak baik ya. Tapi tantangannya semakin besar. Semakin berwarna. Semakin berwarna, karena makin banyak kan. Iya, Karena makin. angkatan gue tuh cuma satu kelas Ikhwan, satu kelas Akhwat, angkatan lu sama. Sama. Oh, sama. Cuma orang berapa ya? Lupa aja gua. 30 ya? 14 ke 15. Oh iya, berarti sama lah ya. Berarti emang daya tampungnya sama. Oke, guru nama siapa? Nama sebutin. Itu kan karyawan tadi Bang Arif. Bang salah satunya. Arif. Kenapa berkesannya di lu Bang Arif tuh? Karena ketegasannya beliau atau karena emang lu kenal aja gitu? Cuma di mana ya? Kalau kan itu dunia keamanan lingkup ikro gitu. Jadi kadang saya menilai gitu. Jadi ini ada Bang Arif, Bang siapa sih? Satpam satu lagi. Sarin. Lu Pak Sarin bukan, Pak Sarin bukan Pak. Bang Sarin, Pak Sarin. Satpam siapa sih? Pak Sarin Waktu itu lupa. zaman gua. Bang Arif sama siapa? Enggak lu. Lupa. Ya udahlah. Ya udahlah, pokoknya itulah. Guru sekarang. Guru dari terus guru dari awal mula ketemu di TU siapa Pak Ali. Pak Ahmad. Topik. Pak Topik. Oke. Itu orang yang bener-bener sih heboh tapi bener-bener tanggung jawab banget. Jadi apa yang kurangnya kita misal Tagihan. mengenai tagihan, bayaran itu detail lah walaupun orangnya emang Ya kan memang gokil banget dah. Karena pokoknya. tugasnya bro, tugasnya begitu. Terus guru gue minta guru. Guru Yang ada di kepala lo. Sebutin nama guru Ibnu Abbas. Satu. yang bener-bener all out sih Pak Sartono sih sebenarnya. Pak Sartono memang terbaik. Dia memang mengayomi dari dulu. Ngajar. Dia senang ngurusin anak-anak itu. Jadi ngajar bener-bener udah di atas rela lah, di atas rela. Iya. Berasa memang ketulusannya berasa banget. Kalau mungkin kalau guru lain misalnya belajar tambah nih kelihatan nih kelemahan dari guru ini begini kelihatan. So tahu nilai-nilai guru. Bagaimanapun mereka adalah tetap guru-guru kita. Tapi tetap guru-guru terbaik lah. Mati. Insya Allah guru-guru Abbas adalah guru-guru terbaik. Iya, siap. Kemudian teman-teman. Temen Sebutin nama temen lu yang lu pengen ngomong apa ke temen lu nih. Mumpung ini podcast. sebenarnya kalau dari yang punya podcast ini si Japan nih lebih ke penengah dia. Dulu dia angkatan kita penengah dia. Oh dia selalu jadi penengah. Ya? Mantap lah Japan emang. Makanya dia sekarang jadi sekjen. Makanya saya kalau ada apa-apa juga kadang nggak usah segan-segan langsung aja ke Japan Ngomong gitu. di Japan beres Heeh. semua. Oke mantap. Japan ada salah satu teman baik lo. Ya, Japan. Tadi gua tanya-tanya, katanya lu adalah maskot angkatan lu. Kenapa lu bisa dilabelin maskot gitu? Seorang cungkring hitam, bukan body shaming karena lu yang ngomong ya. Iya, bener, emang bener. Kenapa lu jadi maskot gitu? Ketawa sendiri jadinya nih. Ada. Kalau dibilang sebenarnya nggak tahu juga itu dibilang masuk tapi kayaknya awal mulanya itu dari pelajarannya Pak Hari deh.
Mana Pak Hari? Enggak, dari pas pelajarannya yang di Labcom. Pak Hari ngajar apa? Komputer. Komputer. Waktu itu komputer sama bahasa Inggris ya. Oke, terus? Terus saya kayaknya lagi bahasa Inggris itu Jap kayaknya. Terus Jago bahasa Inggris lo? enggak jauh dari kenyataan, Jauh dari kenyataan. Sangat tidak jago. Ya kalau dibilang nggak jago, mungkin emang minim sih. Iya, nggak jago. Nggak apa-apa, lu nggak jago bahasa Inggris. Nggak jago bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Nanti belajar lagi sama Pak Hari. Udah nggak jago. Pas lagi ngomong pun Lucu. tersedak-sedak gitu. Tersedak-sedak, lu ngomong tersedak ya. Nyangkut-nyangkut. Bener, Oke. nyangkut. Udah di samping nyangkut. Ya begitu, memalingkan muka terus. Jadi kan dulu kan kalau namanya di Labcom pasti nyampur sama cewek. Dicampur sama. Dulu kan nyampur sama cewek kan? Malu ceritanya. Malu-malu. Dengan dasar itu makanya lu dijadiin maskot gitu. Kayaknya gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke lah, nanti angkatan 10 punya maskot dan gua rasa juga. Dan tapi dengan seiringnya waktu yang berjalan seperti itu, tapi sayanya nggak terlalu posesif banget. Lebih ke nerima aja, lebih nerima aja gitu. Oh, lu nya santai aja. Santai aja, nerima. Jadi tidak terlalu terbebani. Gitu. Tidak terbebani. Gitu. Lu termasuk yang dibully lu nggak sih? Termasuk malah. Termasuk yang dibully. Angkatan 10 yang ngebully Rizkur Rahmat. Pasti pada ingat. Dia sudah duduk duluan di podcast Forum Alumni Ikro. Nah, lo semua yang ngebully mau klarifikasi, hubungin Japan. Nanti kita take podcast, kita ngobrol lagi. Siap. Tentang Rizkur Rahmat. Tapi gimana? Lo termasuk orang yang pada saat itu lo menerima bulian itu gimana? Kecewa, Kalau untuk kecewa, kesel mah enggak. Kadang kalau sedih mah ini cerita aja dulu kadang kalau sedih kan nggak bisa ngadu ke siapa-siapa. Iya, benar. Ngadunya kadang kalau aja sholat terus Masya Allah. doa tapi doainnya bukan doa yang buruk, bukan, lebih ke nguatin diri aja. Masya Allah. Emang luar biasa Ustadz Rizkur Rahman ini. Masya Allah. Bukan Ustadz. Nggak apa-apa lah. Ustadz itu artinya apa sih? Ustadz itu adalah penyandang gelar yang udah Secara bahasa. Secara bahasa. Secara bahasa Ustadz itu artinya membimbing sebenarnya. bimbing kan. Ya, banyak kan orang yang Tapi saya belum banyak bimbing orang. Oh ya udah. Ya nggak apa-apa lah, sekarang orang dikit pakai peci dikit belum Ustadz. Gitu. Ustadz Coki misalnya. Oke dong. Dia sudah punya agama. Oke, lanjut Kur. Terus yang dibilang maskot itu karena emang Lucu ya itu. kali ya. Bayangan gue sih karena dia lucu lah ya, maksudnya lucu dalam artian untuk bisa ditertawakan mungkin. Nah, ya jadi bahan lah, bahan. Jadi bahan tertawa. Kan kadang namanya guru kan kalau emang lagi supaya nggak bad mood kepada siswanya kan dia nyari satu orang di roasting ya. Itu udah lu yang kena. Jadi itu udah jadi budaya dulu di Ikro, nggak tahu kalau sampai sekarang nggak tahu. Oke. Gue sih termasuk salah satu orang yang tidak mendukung pembulian ya. Dalam arti kata ya pembulian itu nggak boleh gitu. Tapi kalaupun bercanda ada batasannya. Iya. Kalau orangnya udah nggak terima diajak bercanda ya udahan gitu. Maksudnya kalau selama itu masih bisa dibicarain aja. Yang penting kan misalkan lo yang dibicarain lo terima. Ya mungkin ya itu salah satunya yang dibilang maskot ya itu. Lo terima karena aja. ya terima dan lebih ketahan aja sih. Oh jadi asik buat anak-anak angkatan lo ya. Maksudnya ya mudah-mudahan pembulian bisa kita hapuskan. Kita berteman, bercanda normal-normal aja, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Tapi nggak ada dendam kan lo sama temen-temen lo? Enggak sih, lebih ke saling memaafkan aja. Lebih ke saling memaafkan. Kita doakan semua temen-temennya. Biar berkah. Rizkur Rahman yang dulu pernah bully dia. Semoga lo semua sehat, berkah dan baik hidupnya ke depannya. Yang masih jomblo disegerakan. Yang masih jomblo disegerakan. Lo juga ya bro, semoga disegerakan. Yang udah dapet dijagain. Enggak ya? Ditambahin. Jagain terus tambahin keturunan maksudnya. Iya, keturunan ditambahin. Bercandanya agak sensitif bro, janganlah. Lanjut. Tadi teman udah sebut nama teman dia, sebut Japan karena ada di depan mukanya. Nama Japan makanya disebutin. Kemudian kita udah ngebahas tadi sedikit banyak tentang Ikro, tapi kesan lo terhadap lo nyesel nggak sih sekolah di Ikro? Sebenarnya kalau untuk mengasah skill yang harusnya di luar lebih dapat itu yang kadang yang sebuah yang kurangnya di situ sih. Apa tuh contohnya? Bahasa ya? Iya,
bahasa kan emang dulu kurang di situ Ya, bahasa. karena kan di pesantren lain kayaknya bahasa Arabnya lebih mungkin ya di Ikro. Iya Terus, sih, dari zaman gua kayaknya memang itu. Ya mungkin juga bisa jadi masukan ya buat Sama Quran sih, ya. Sama Al-Quran masih kurang ya? Iya, tapi nggak tahu kalau sekarang nih. ya mudah-mudahan sih udah banyak peningkatan ya dan Iya. kedepannya mudah-mudahan Ikro juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan bahasanya karena pesantren lain juga penggunaan multi language itu udah jadi biasa aja Iya, gitu. iya. Pakai bahasa Arab Udah harian, udah ya. harian gitu kan. Entah bahasa Arab, Qurannya bahasa- ditingkatin lagi mantap Rizky Rahman masukannya. Terus kemudian tadi sedikit banyak tentang Abbas, lo udah berkesan banget di Abbas dengan segala dinamikanya sebagai maskot. Selanjutnya, sekarang kan kita lagi ada di podcastnya Forum Alumni Ikro ya. Iya. Forum Alumni Ikro ini memang sudah cukup lama berdiri, tapi presidennya baru 2, sebenarnya 3. Kalau Teh Ulia itu adalah ketua pertamanya sebelum namanya diresmikan menjadi Forum Alumni Ikro. Sekarang kemudian ketua Forum Alumni, presiden Forum Alumni Ikro pertama itu Bang Rama angkatan 1, kemudian presiden yang keduanya gue. Kebetulan gue di angkatan akhir. Nah, gue punya pertanyaan, lo mungkin baru tahu ya Forum Alumni Ikro? Baru tahu. Baru tahu. Nah, Baru- alhamdulillah dari podcast ini gue menemukan alumni angkatan 10 yang belum tahu Forum Alumni Ikro. Berarti gue dan teman-teman gue punya tugas buat lebih memperkenalkan Forum Alumni Ikro lebih jauh lagi ke alumni-alumni yang ada. Nah, dari elu melihat Forum Alumni Ikro ini, harapan lu apa sebagai alumni? Nggak banyak sih, cuma ya beberapa. Yang pertama paling lebih ke mempersatukan ukhuwah aja. Siap, wah, Dari zaman Syafiq. Bang Syafiq, dari Bang apa tuh angkatan pertama tadi, Pertama. sampai angkatan cicitnya sampai sekarang Ikro lah. Kalau bisa itu bersatu itu mantap banget. Mudah-mudahan Forum Alumni Ikro bisa mempersatukan alumni yang dari angkatan 1 sampai udah 20-an sekian dalam satu kesatuan, satu ukhuwah yang baik. Iya. Ya. Dengan bersatunya bisa apa ya namanya? Bisa berkolaborasi antara bisnis, ekonomi semua berjalan. Itu. Mantap. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Iya. Oke. Udah itu aja harapan. Ada harapan lain? Udah sih itu Udah. aja ya kayaknya. Oke, memang salah satu hal yang selalu kita pengen dari volume alumni Ikro ini adalah kita bisa sama-sama berkolaborasi ya dengan alumni yang udah banyak, pasti udah banyak mengalami lika-liku kehidupan. Lika-liku kehidupan. Ada yang sudah jadi orang juga pada bisa saling sharing gitu. Iya. Bahkan karena bro, antar alumni itu udah banyak yang berkolaborasi. Selain menikah satu sama lain, Oh, tapi iya. kolaborasi bisnis, kegiatan itu juga udah dilakukan sama alumni-alumni yang ada di Ikro. Nah, insya Allah dengan ini kita bisa lebih memperluas lagi nih kolaborasinya dan kebermanfaatan para alumni bisa lebih terasa lagi. Terus Insya udah Allah. selesai harapan lo. Nah, kalau bicara aktivitas lo, sekarang lo masih kuliah, ya kan? Menyelesaikan kuliah. Iya. Oke. Sekarang Rizky Rahman ini sudah menyelesaikan kuliah di mana bro? Di deket Yapit Darul Hikmah. Nah, emang kampusnya Apit, Setiu, Darul Hikmah, iya. Oke. Dia lagi kuliah di Setiu Darul Hikmah. Tahun Insya depan Allah, sidang. Tahun depan sidang lulus, doain ya. Mudah-mudahan biar segera lulus dan bisa mengaplikasikan ilmu yang dia miliki. Iya. Tadi jurusannya apa ya? Al-Quran dan Tafsir. Luar biasa banget Ustadz Rizky Rahman ini. Mohon doanya buat Forum Alumni Ikro. Siap. Kedepannya mudah-mudahan kita sebagai alumni juga nggak lepas lah ya dari nilai-nilai yang udah ditanamin Iya. ketika kita di Ikro ya Kor ya. Di Ikro pasti ada nilai plusnya, banyak sebenarnya nilai Banyak plusnya. ya. Terus aktivitas lo sekarang apa selain kuliah? Lebih ke ini ngirim-ngirim barang, terus kadang kan usaha ekspedisi tapi kecil-kecilan sih. Jadi Oke. kalau ada kiriman saya yang bikin resinya. Oke. Jadi Rizky Rahman ini punya bisnis ekspedisi kecil-kecilan. Buat tahu lebih detailnya nanti lo ada Instagram nggak? Ada sih. Ada kan? Ada. Di follow. Nanti ditulis sama Japan. Di caption atau apa IG-nya di mention ya Pak. Biar orang tahu siapa Rizky Rahman kalau mau ada bisnis ini. Terus Lihat kemudian di garis bawah. di sebelah gue ini ada Milagrosnya apa nih bro? Ini air kesehatan. Air kesehatan. Yang Ini kita masuk sedikit promo ya. Air kadar alkali yang kadarnya ini pH-nya 9,8. Mantap. Bagus buat apa nih bro?
bagus untuk menjaga kesehatan, terus ngurangin minyak. Kan kadang kita suka gorengan nih, minum ini aja gitu, menetralisir minyak dalam tubuh. Kolesterol lah, kolesterol. Mantap. Nah, terus tadi gue dengar juga lo juga bisnis jual herbal juga ya? Herbal juga. Nah, mungkin sebelum gue tutup podcast pada hari ini ya, podcast kali ini, gue pengen bilang sama teman-teman semua, Rizkur ini dia pertama ada bisnis ekspedisi kecil-kecilan. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau kolaborasi. Siap. Kedua juga dia jualan herbal, kalau ada yang nyari herbal. Dan kalau ada teman-teman yang udah memang dia mengkonsumsi Milagros atau mau tahu lebih jauh tentang Milagros, langsung kontak aja di Rizkur. Bener nggak, Kor? Bener. Itu kan fungsinya forum alumni ya, iya. saling berbagi. Dan for your information, kita sekarang lagi tag di kantornya Bapak Sekjen Forum Alumni Ikro, Bang Japan, di kantor Misafir. Kalau ada alumni yang pengen berangkat ke Turki nih, yang masih SMA, mau kuliah di Turki atau mau tanya-tanya aja dulu, bisa langsung ke Misafir, ke Japan. Oke, gue rasa podcast pada hari ini kita cukupkan dulu. Buat teman-teman angkatan 10 yang punya masalah sama Rizkur Rahman, orangnya ada di sebelah gua, bisa komen aja langsung, ya kan? Santuy aja, santuy. Kita memperpanjang tali silaturahim. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu, Bang Rizkur Rahman. Thank you so much udah mau hadir di podcast Forum Alumni. Mudah-mudahan kedepannya seperti biasa, buat semua angkatan yang punya jagoan atau punya siapa yang mau disodorin buat dibahas di podcast Forum Alumni ini, Salam Podcast, Sapa Alumni lewat podcast ini, bisa langsung mention aja, hubungi Japan. Kalau ada bersedia buat datang langsung, nggak perlu pikirin lo di mana juga bisa aja kita samperin kok. Kita bisa portable. Kalau nggak kita main ke studionya Japan atau ke studio yang lain lah kita cari. Itu aja. Jangan lupa follow Forum Alumni Ikro. Follow ya bro. Iya. Forum Alumni Ikro. Siap. Forum Alumni Ikro. Iya. Itu Instagramnya. Saksikan terus podcast dan dukung podcast ini bisa terus berlangsung dan bisa menebarkan kebaikan lebih banyak lagi dan bisa memperkenalkan lebih banyak alumni ke depannya. Dan bermanfaat. Mantap. Gua Safik dan lu siapa? Rizkur Rahman. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast, Sapa Alumni lewat podcast.